Anda kembali menyaksikan Kompas Sport Pagi bersama saya Claudia Karla. Kami lanjutkan kembali Kompas Sport Pagi dengan informasi dari Timnas U23 Indonesia. PSSI menunjuk Gerard Vandenberg sebagai pelatih kepala Timnas U23 Indonesia, sekaligus asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Senior bersama Alex Pastoor dan Denny Lanzar. Gerard Vandenberg adalah legenda dan salah satu pemain kunci Timnas Belanda saat menjuarai Piala Eropa tahun 1988. Nantinya Vandenberg akan mendapat peran ganda selain menjadi pelatih Timnas U23. Ia juga akan jadi asisten Patrick Kluivert di Timnas Senior. Timnas U23 akan berlaga di SEA Games 2025, kualifikasi Piala Asia U23 2026, dan dipersiapkan untuk bisa tampil di Olimpiade 2028. Sebagai pemain, Gerard Vandenberg pernah membela dua kesebelasan besar di Belanda, yaitu Ajax Amsterdam dari 1980 hingga 1986 dan PSV Eindhoven dari 1986 sampai 1993. Dia juga menjadi langganan timnas dan memenangkan Euro 1988. Setelah pensiun, Vandenberg kembali ke PSV yang menjadi pelatih tim muda PSV selama 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Yang terbaru kali ini kita kedatangan lagi satu asisten pelatih, yaitu Gerard Vandenberg, yang akan jadi asisten Patrick Kluivert untuk tim nasional Indonesia dan akan menjadi pelatih utama untuk U23 Timnas Indonesia. Setelah saya coba cari-cari, saya baca-baca profil dari Gerard Vandenberg ini, beliau ini ternyata pemain yang sangat bagus. Sebagai pemain, beliau ini memang tidak banyak klub yang dia mainkan. Kalau tidak salah, sebelum dia usia 19 atau 20 tahun, dia masih di youth Ajax, dan kemudian dia pindah ke PSV Eindhoven. Di usia yang sangat muda dia sudah bermain di tim senior, kalau tidak salah seperti itu. Dan dia cukup subur sebenarnya. Dia adalah seorang winger dengan tipe penyerang yang sudah bermain 199 kali tampil kalau tidak salah dengan PSV Eindhoven, dan kemudian mencetak gol 44 gol. Dan itu sangat subur menurut saya ya. Nah, tapi yang kemudian terpikirkan oleh saya, karena kan mungkin barangkali kalau kita ngomong soal profil, soal bagaimana kiprahnya, track recordnya, ya kalau saya analisis ya, kalau saya petakan, ini tipe-tipe profil atau kalau ngomong track record atau grafik itu hampir mirip-mirip lah dengan Patrick Kluivert, di mana dua orang ini adalah dua orang hebat sebagai pemain, tapi ketika kita lacak perjalanan karirnya, ya tapi mungkin pola yang umum kali ya, semakin berusia, semakin tua, itu produktivitasnya juga semakin menurun. Dan kalau ngomong soal level skill ya, seorang pemain itu level tertingginya ketika dia bisa mengajarkan skillnya kepada orang lain, alias menjadi pelatih. Dan dalam kiprahnya sebagai pelatih ini hampir mirip kesan yang timbul atau kesan yang muncul ketika kita mendatangkan Patrick Kluivert, yaitu baik atau bagus ketika menjadi pemain, tapi kurang begitu mentereng lah ya CV-nya dalam atau sebagai pelatih. Nah, artinya yang tertinggi sampai pada dia bisa menggunakan untuk karirnya dia sebagai pemain, ya itu yang tertinggi. Tapi kemudian ketika menjadi pelatih, ya saya tidak melihat, saya tidak tahu ya apakah dia seorang pelatih bagus atau tidak, tapi saya tidak melihat tentang data-data tentang prestasi. Mungkin kalau teman-teman ada data-data tentang prestasi yang mentereng, boleh ditambahkan di kolom komentar ya, nanti bisa saya ulas. Nah, saya belum menemukan itu, sehingga yang paling banyak disorot itu memang kiprahnya dia sebagai pemain, dan memang pemain yang sangat bagus. Sebagai pemain, Gerard Vandenberg ini juga mengingatkan saya kepada Alex Pastoor ya. Gerard Vandenberg ini punya skill yang murni, artinya memang keahlian bolanya itu bagus banget dari sononya.
dia ini bukan individu yang mengasah skillnya, meningkatkan karirnya dan seterusnya, memperhatikan bagaimana track karir dan seterusnya ya. Jadi ini tergolong pemain yang enjoy, yang menikmati bermain sebagai pemain sepak bola, yang suka-suka gitu lah ya. Artinya memang dari sononya sudah bagus, dia punya skill internal tuh udah bagus, alami lah dia punya skill yang alami, itu bukan sesuatu yang harus di planning dengan latihan khusus, dengan kurikulum tertentu. Enggak, ini dari sononya dia punya skill atau keterampilan yang sangat alami. Ini diharapkan jadi modal yang sangat bagus ya untuk melatih tim nasional Indonesia nanti. Nah, kalau sebagai pelatih yang saya tahu dia sempat kembali ke Ajax ya untuk melatih youth Ajax. Jadi melatih tim-tim mudanya di Ajax, tapi kemudian Ajax sedang melakukan restrukturisasi sehingga semua komponen ya, semua bagian termasuk pelatih itu diberhentikan. Nah, setahu saya sampai situ, tapi sebagai pelatih kelanjutannya seperti apa, catatan prestasinya seperti apa, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkannya ya. Nah, memang pembahasan saya sih tidak fokus kepada track record atau catatan statistikanya ya sebagai pelatih, tapi lebih kepada ketika saya mendengar berita ini, yang terlintas di benak saya adalah selain saya menemukan ada kesamaan dengan ketika kita mendatangkan Patrick Kluivert, yang muncul di benak saya itu ini seperti Frank Moses ya. Kalau teman-teman pernah nonton film RED atau Red gitu ya, kepanjangannya itu kalau tidak salah retired extraordinary dangerous kalau tidak salah ya. Saya lupa, mungkin kurang lebih itu retired extraordinary dangerous. Dan itu mengingatkan saya ini pada timnya Patrick Kluivert ini, di mana itu bapak-bapak tua yang kemudian mengajak teman-temannya untuk menghimpun kekuatan gitu ya. Dan mereka ini kan para mantan agent ya, dan kemudian ketika diajak oleh Frank Moses itu kembali menjadi agent lagi. Dan ketika saya mengingat bahwa yang diajak oleh Patrick Kluivert ini para senior, kalau dibandingkan dengan Kluivert sendiri ya, artinya kemudian saya juga teringat dengan film Shaolin Soccer ya, di mana pada waktu itu Sing yang diperankan oleh Stephen Chow itu mengajak teman-temannya kalau yang secara usia itu lebih tua ya, itu untuk bermain sepak bola. Dan di awal mereka masih belum bisa menemukan kekuatan yang sesungguhnya dari dirinya dia, dan akhirnya sampai pada muncullah sebuah tekanan yang membuat mereka itu mengeluarkan kekuatan mereka yang dulu, kekuatan mereka yang sesungguhnya. Saya membayangkan seperti ini. Ya, dari bayangan saya ini memang ada sesuatu sifat yang lucu di situ dari bayangan saya. Tapi di sisi yang lain mungkin mengandung harapan juga bahwa dengan datangnya Gerald Van den Berg ini nanti akan menjadi satu tim kepelatihan yang solid, yang akhirnya kekuatan mereka ketika bersatu itu muncul. Ada Patrick Kluivert, ada Alex Pastor, ada Danny Lansat, dan kemudian sekarang datang Gerald Van den Berg. Semoga ini nanti jadi seperti tim Shaolin Soccer-nya Sing itu, atau mungkin seperti tim mantan agentnya Frank Moses dalam RED atau Retired Extraordinary Dangerous. Demikian dari saya, video ringan aja, tapi di dalam video ini paling tidak kita masih punya harapan untuk kita punya asa lolos ke putaran keempat, atau kita malah bisa lolos langsung ke Piala Dunia menjadi runner up-nya Jepang. Amin. Aminin dong. Aminin di komen boleh. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.